Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan tema kita hari ini, waspadai baby boom di masa pandemi COVID-19. Kita kembali lagi Pak, seperti yang saya katakan tadi, begitu luasnya Kalimantan Tengah, kemudian bagaimana caranya untuk sebarannya ini menjadi lebih smooth, kemudian kualitasnya bagus, itu seperti apa? Ya, baik. Dari data statistik yang kita miliki, di luas wilayah di Kalimantan Tengah ini sangat luas sekali, ya. Sekitar 153.000 sekian kilometer persegi, ya. Tapi kalau kita bagikan dengan 2,6 juta jiwa itu, ya, rata-rata 1 kilometer itu didiami oleh sekitar 5 kepala keluarga. 1 kilometer. Artinya antara 1 kilometer tentu pula ada 5 buah rumah, sekitar 5 rumah 1 kilometer. Memang benar kan? Artinya apa? Memang antara satu rumah atau antara 1 kilometer dan kilometer memang jarak antar rumah ke rumah memang jauh sekali. Nah, oleh karena itu bagaimana antisipasinya BKKBN selama ini? Makanya satu yang kita lakukan adalah kita melakukan penempatan, tetap ada penyuluh keluarga berencana kita di desa itu, ya. Walaupun dia sedikit rumahnya, keluarganya, tapi penyuluh keluarga tetap ada di situ. Karena kenapa? Penyuluh keluarga berencana kita itu harus mendapatkan informasi bagaimana keluarga itu, bagaimana tentang data demografinya, bagaimana data keluarga berencananya, bagaimana dia mendapatkan data tentang kesejahteraan keluarganya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu antisipasi BKKBN selanjutnya adalah sebenarnya kalau kita bagaimana untuk memberikan keluarga itu dalam hal pembangunan keluarga sebenarnya kita di Kalimantan Tengah ini. Kalau kita dulu kan ada 2 anak cukup, ya. 2 anak cukup itu artinya itu adalah sedikit agak membatasi. Keluarga kita 2,6 juta jiwa, luas kita 153.000. Masih luas. Masih luas sekali. Kalau mikir nanti rata-rata 2 anak siapa yang akan bertanggung jawab tentang membangun wilayah kita Kalimantan Tengah ini. Nah, tetapi bagaimanalah BKKBN itu memberikan informasi menjadi keluarga berkereta hamil, memberikan pembangunan keluarga sebenarnya. Jadi apa? Pembangunan keluarga itu, bagaimana keluarga itu menjadi keluarga berkualitas, artinya kemana? Keluarga berkualitas menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang maju, keluarga yang punya wawasan ke depan, keluarga yang mandiri. Nah, itu. Jadi, dalam ini, Pak sampaikan tadi bahwa keluarga berencana itu bagaimana keluarga kita, masyarakat kita itu tahu untuk mengatur tentang rencana berkeluarga. Ketika itu sudah berjalan Pak sekian lama, itu sebelum terjadinya pandemi. Tetapi ketika terjadinya pandemi seperti ini, bagaimana teman-teman di lapangan ini bergerak? Kita physical distance, kemudian social distance. Bagaimana teman-teman ini bisa bergerak? Kemudian di fasilitas kesehatan itu seperti apa? Benar, ya. Inilah yang salah satu dampak daripada pandemi COVID-19 ini, ya. Artinya itu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi berdampak pada kependudukan juga. Berdampak sebenarnya kalau kependudukan. Kenapa? Bahwa kita ada punya pasangan usia subur tadi yang ada di tempat kita, dengan adanya anjuran pemerintah bahwa keluarga itu atau kita ini dalam rangka untuk tidak tersebarnya virus ini, kita harus stay-nya di rumah, ya. Bekerja di rumah, ibadah di rumah, ya. Belajar di rumah, mau keluar itu ada sedikit rasa ngeri, takut terpapar. Akhirnya masyarakat sering bertemu, apalagi pasangan usia subur, kontak fisik itu pasti sering terjadi, karena itu sebagian seks juga merupakan sebagian dari rekreasi. Iya. Ini saya kutip ucapannya Kepala BKKBN, ya, Pak Hasto Wardoyo. Beliau itu seorang ahli kandungan dan kebidanan, konsultan lagi beliau, ya. Dia memaparkan begini: apabila pasangan usia subur dalam rumah tangga itu berkumpul 2-3 kali dalam 1 minggu, ya, itu kemungkinan terjadi kehamilan 15%. Ya, 15%. Itu menurut Pak Dr. Hasudman. Karena dia intens dan teratur ketemunya. 15% apabila tidak menggunakan kontrasepsi akan terjadi kehamilan. Nah, bayangkan saja umpamanya kita tadi ada sekitar misalnya 100 orang, ya. 100 orang tidak menggunakan kontrasepsi. Dia berkumpul karena di rumah, akan jadi 15 bayi akan lahir pada 9 bulan ke depan. Nah, oleh karena itu bagaimana antisipasinya BKKBN? Pertama, dalam masa kondisi ini BKKBN harus bertanggung jawab
rantai pasok alat dan obat kontrasepsi harus tersedia. Oke. Ya. Kontrasepsi gimana? Kita ada 406 klinik fasilitas kesehatan klinik keluarga berencana di Kalimantan Tengah. Tersebar di 13 kabupaten kota. 14 kabupaten kota. Ini harus tersedia semua jenis alat obat kontrasepsi. Satu kita. Saya bertanya dulu Ya. Pak, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita ini apa Pak? Nah, Alkonnya. kita masih didominasi oleh suntik. Ya. Yang 1 bulan dan 3 bulan. Ya 3 bulan itu, 3 satu bulan. suntik itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Itu bagus, cuman itu merepotkan saja. Ya, bagus juga karena semua alat kontrasepsi yang ada di kita itu semuanya bagus semua sebenarnya. Cuman ada yang sangat merepotkan. Karena dia harus Ya, disuntikan ini. suntik 3 bulan harus datang lagi. Ya. Kalau dia sudah misalnya seorang reseptor itu dia punya berada di kebun, ya, Ya. dia berada di tempat pekerjaannya jauh dari fasilitas kesehatan, ya, dia membutuh waktu untuk Implankah yang bagus atau seperti apa atau makanya kita anjurkan ke peserta untuk menggunakan metode konsultasi jangka panjang. Kontab itu apa? Ya kontab lebih baik sekali ya. Paling tidak implan, paling tidak IUD. Ya, implan kan bisa 3 tahun, IUD kan bisa 8 tahun. kontab itu Pak sedikit lebih tinggi nominalnya. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini orang akan berpikir untuk memasang kontab. Bagaimana dari BKKBN? Adakah mungkin keringanan? Contoh kita ambil yang paling murah, misalnya kita menggunakan kontab untuk 5 tahun, 6 tahun yang bagus, yang mungkin dari tembaga. Itu Ya. kan kisaran harganya lumayan, Pak. Jadi, nah, kemudian di tengah seperti ini kan orang berpikir untuk memasang seperti itu. Baik, Teman-teman ya. BKKBN, adakah solusinya? Baik, sebenarnya begini sebenarnya ya. Kontab itu kan kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap cuma ada 2. Ada untuk pria, ada untuk wanita. Ya. Itu adalah medis operasi sebenarnya. Tapi yang Mbak sampaikan tadi itu sebenarnya itu adalah MKJP. MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. IUD atau implan. Kalau kontab itu istilahnya kalau kita sebut kalau sehari itu nama steril sebenarnya ya, steril kontab itu. Ya. Tapi kalau untuk IUD atau implan Masih bisa dibuka ya, kembali. itu bisa karena itu ada jangka waktunya, misalnya IUD itu 8 tahun ya, implan 3 tahun ya, 3 tahun bisa dilepas pasang maksud lagi. saya yang jangka ya. panjang ini Pak. Ya. Oleh karena itu pada saat pandemi ini saya sampaikan tadi bahwa satu sisi kita di BKKN memberikan sarana obat, ya, sarana obat itu. Nah, dengan adanya distancing, physical distancing ini, ya, kan aseptornya ini mau keluar rumah itu kan dia ada meragukan nanti terpapar. Ya. Dia nggak tahu bahwa nanti siapa yang istilahnya OTG itu kan nggak tahu kan. Nah, oleh karena itu BKKBN bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia cabang Palangkaraya dan juga cabang Kalimantan Tengah memberikan pelayanan itu ya kepada aseptor kita, bekerjasama dengan penyuluh keluarga berencana kita. Artinya penyuluh keluarga berencana kita, kami sudah berkomunikasi dengan penyuluh keluarga berencana di Kalimantan Tengah dengan menggunakan fasilitas daring kita, ya. Karena kita mau ketemu ini nggak boleh ya, kita mau ke lapangan nggak bisa karena kondisi ini. Kita sudah memberikan informasi bahwa untuk melakukan satu kontak person, ya, penyuluh keluarga berencana dengan tenaga kesehatan kita dengan bidan. Nah, seandainya bidan kita, seandainya aseptor kita ini ya pada masa pandemi dia sudah habis masa berlakunya kontrasepsi itu kan dia, makanya sementara ini diperkenankan kita ya, sudah juga ada surat dari Kepala Bidan Pusat bahwa PLKB itu boleh mendistribusikan alat kontrasepsi pil dan kondom sementara. Pil dan kondom dulu sementara. Walaupun dia tadi menggunakan MKJP. Jadi aseptor akan sementara dulu untuk menggunakan pil dan kondom. Tetapi seandainya memang si aseptor itu mau juga antara menggunakan IUD atau menggunakan implan, diperkenakan juga bidan untuk melayani dengan catatan antara aseptor dan bidan ya, antara aseptor dengan tenaga kesehatan kita harus sama-sama mematuhi protokolnya COVID-19, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai alat APD lengkap. Ini agar supaya si aseptor sendiri merasa
aman. Rasa aman. Oke. Dan juga si tenaga kesehatan merasa aman, tidak ada rasa sedikit was-was atau ragu. Nah, Karena kita tidak tahu Tuh. siapa yang menjadi carrier, Siapa jadi semua carrier, berpotensi. berpotensi Oke. itu, Tapi betul. saya tetap Ya. kembali ke Pak ke alat kontrasepsi yang Ya, tadi. ya. Ketika kondom tadi kemudian pil yang Ya, dianjurkan pada saat ini, kemudian yang meragukan ini mungkin metode kalender ini Pak. Oh ya. Karena hari-hari seperti ini kalau kita anjurkan untuk kalender bisa-bisa kebablasan ini Pak. Bisa ya, kalender ataukah sistem kalender, apakah sistem segama terputus, lainnya ya. Tetapi itu juga di dalam surat yang dikeluarkan, panduan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bagaimana pelayanan keluarga berencana di masa pandemi COVID-19 ini yang terbitkan pada bulan April 2020, memang kalau umpamanya misalnya sementara juga belum ada, ini sudah habis masa kita nih ya, masa ini sudah habis, malam ini habis lupa, tenaga kesehatan kita belum juga sampai, PLKB kita belum juga datang, ya diperkenankan untuk menggunakan sistem senggama terputus, sudah ada dalam panduannya. Oke. Ya, Berarti panduan. kan sebelumnya harus dilakukan juga penyuluhan Pak. Makanya salah satu kita tetap melakukan edukasi. Kalau ya, edukasi informasi. di kota melalui daring, oke. Kalau misalnya untuk di daerah, karena kita kan sebaran di 13 kabupaten kota, terlebih yang di pedalaman. Itu seperti apa teman-teman bekerja di sana? Satu sisi kita akan menyampaikan informasi. Karena penyuluh KB kita kan dia punya desa binaan. Oke. Ya, setiap penyuluh KB-nya sebanyak kita yang ASN kita BKKBN Kalimantan Tengah, ini ada 172 penyuluh keluarga berencana. Sangat sedikit sebenarnya. Nggak bisa dia memantau sebenarnya desa yang ada. Karena desa kita ini hampir 1.560 jumlah desa kelurahan kita. Tapi dengan adanya jumlah PLKB kita 172 orang, ini kan bisa satu PLKB bisa membina sampai 5-6 desa. Tetapi kita ada tadi kontak personalnya antara PLKB dengan kader. Kader itu berada di wilayah tempat tinggalnya itu. Nah, yang kedua, kita juga ada tenaga beberapa kabupaten kota itu ada mengangkat tenaga penyuluh keluarga dan non PNS. Nah, itulah kita memanfaatkan itu untuk bagaimana memberikan penyuluhan informasi kondisi ini. Nah, itu. Untuk ketersediaan Alkon sendiri, ketika distribusi itu dilakukan, kita melihat saat ini beberapa daerah di Kalimantan Tengah itu mengalami banjir. Kemudian kendala seperti ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman BKKBN? Baik, kita juga memanfaatkan sini ya. Kita melakukan pendekatan dengan mitra kerja kita. Ya, ada TNI, ada Polri, ya, ada tokoh masyarakat. Inilah kita berikan informasi ini, ya. Dengan memakai tenaga kemitraan kita inilah salah satu harus ini sangat mendukung sekali mitra kerja kita ya. Kalau tidak ada mitra kerja BKKBN itu ya seolah-olahnya tidak bisa bekerja. Harus melakukan pendekatan ataukah melakukan penggerakan bersama dengan mitra kerja kita. Apakah dengan tokoh masyarakat, apakah dengan tokoh agama, apakah dengan LSOM, apakah dengan lembaga provinsi, apakah dengan TNI, PKK pun. Maka dengan PKK pun harus kita ikutkan dalam program-program berencana. Itulah, apalagi sekarang kan dari musim hujan, ada beberapa daerah kita yang lagi banjir ini, banjir ini. Distribusikan itu agak susah. Ada satu kondisi, bagaimana kan tenaga penyuluh kita kan ada di sana. Dia harus berkomunikasi, harus menyampaikan informasi bersama dengan tenaga TNI kita, Polri kita. Kan dia juga lagi memberikan bantuan. Ini bisa kita manfaatkan momen-momen seperti itu. Kalau dari teman-teman BKKBN sendiri memprediksi ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini, berapa persen Pak jumlah peningkatan anak atau ibu yang hamil? Pasti ada, hitung-hitungan itu pasti ada dari teman-teman itu. Iya, baik. Adakah juga untuk penundaan kehamilan Pak? Sebenarnya gini ya, kita belum mendapatkan data sebenarnya. Kita masih mengumpulkan data pada saat ini, masih mengumpulkan data. Tapi kan sudah ada pola pikir ke sana. Kita lihat sekarang ini karena ada sedikit keterbatasan, ya, keterbatasan si tenaga medis juga terbatas, ya. Artinya terbatas dia untuk memberikan pelayanan, ya. Aseptor juga mau keluar, mau mendapatkan pelayanan juga terbatas, ya. Ini salah satu hal yang harus kami jadikan pikiran juga. Karena apa? Makanya kami memberikan informasi pergunakan kontrasepsi supaya tidak terjadi kehamilan pada saat pandemi. Tapi prediksinya berapa sih Pak sebenarnya Abang sendiri terjadi kehamilan ini masa pandemi? Secara nasional itu bisa terjadi 45%. Tapi di kita di sini bisa terjadi, saya coba lihat itu bisa terjadi 20% bisa terjadi. Kenapa? Karena tingkat pelayanan kesehatan itu semakin kecil. Karena aseptor mau melakukan
atau mau mendapat pelayanan juga sangat terbatas. Ya, kenapa? Satu sisi tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan juga terbatas. Ada yang tidak buka praktek. Ya, kenapa? Karena dia menjaga dalam kondisi pandemi ini, dan juga dia buka praktek itu juga biasanya sampai 50 orang ya, sampai lebih itu, tapi sekarang dibatasi cuma 10 orang, sekali 15 orang kan gitu. Ini juga memberikan efek bahwa pelayanan keluarga berencana juga semakin menurun. Nah, itu artinya menurun akan meningkatkan kehamilan. Makanya kita memberi anjuran, ya kita himbau kepada masyarakat kita melalui pada media udara istilahnya ya. Ada media udara, ada media darat, ada media rumput. Media udara itu melalui televisi ya, melalui radio ya, itu asal media udara kita memberikan informasi-informasi itu, karena ada di kita ini ada juga radio-radio yang komunitas yang di kabupaten kota itu ada radio komunitas, kita manfaatkan fasilitas itu. Nah, media darat misalnya ada leaflet ya, ada baliho, ada spanduk. Nah, itu salah satu memberikan informasi bagaimana untuk menjaga supaya tidak hamil ini. Kemudian media akar rumput itu yang paling bawah sekali. Makanya kita lihatlah satu memanfaatkan fasilitas daripada penyuluh tenaga keluarga berencana kita di lapangan itu. Oke. Nah, itu, ya. Sebelum kita lanjut Pak, kita berikan kesempatan yang mau lewat ini Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali melanjutkan perbincangan pada malam hari ini, dan tetaplah bersama kami di Tatap Muka.